Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas bagian yang kedua dalam materi inti atom, yaitu tentang radioaktivitas. Peluruhan atau radioaktivitas, apa sih sebenarnya yang disebut dengan peluruhan itu? Peluruhan adalah peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan dari inti atom yang tidak stabil sampai menuju inti atom yang stabil. Dari gambar berikut, saya bisa ilustrasikan. Di sini ada atom N, massa atomnya adalah 13 dan nomor atomnya adalah 7. Menjadi atom C atau karbon yang nomor masanya adalah 13 dan nomor atomnya adalah 6. Disertai di sini ada partikel beta positif. Dalam peristiwa peluruhan atau radioaktivitas selalu disertai dengan pancaran sinar-sinar radioaktif. Ada 3 macam sinar radioaktif. Yang pertama adalah sinar alfa, kemudian yang kedua adalah beta, dan yang ketiga adalah gamma. Bagaimanakah sifat dari masing-masing partikel itu? Yang pertama kita bahas tentang partikel alfa. Apabila ada suatu unsur yang nomor masanya adalah A, kemudian nomor atomnya adalah Z, dia memancarkan partikel alfa, disimbolkan dengan He atau helium, nomor masanya 4 dan nomor atomnya 2. Maka akan menghasilkan unsur baru di mana nomor masanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2, sehingga menjadi unsur Y dengan nomor massa A-4 dan Z-2 untuk nomor atomnya. Contoh peluruhan yang disertai dengan pancaran sinar alfa adalah peluruhan uranium 23592 menjadi thorium 23190, disertai dengan pancaran alfa. Kemudian ada radium menjadi rhodin di sini. Lalu bagaimanakah sifat-sifatnya? Nah, dari ilustrasi ini, gambar ini, kalian bisa lihat bahwa ketika ada sinar alfa yang melewati medan magnet, ternyata dia dibelokkan. Kenapa? Karena partikel alfa adalah partikel bermuatan, sehingga dia dibelokkan di dalam medan listrik maupun medan magnet. Sedangkan yang kedua, bagaimanakah dengan daya tembusnya? Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa partikel alfa itu adalah daya tembusnya paling rendah dibandingkan dengan sinar beta maupun sinar gamma. Oke, kita lanjutkan berikutnya adalah sinar beta. Bagaimanakah kondisi ketika ada unsur memancarkan sinar beta? Ya, sinar beta kita simbolkan dengan elektron. Apabila ada sebuah unsur yang bersifat radioaktif kemudian memancarkan sinar beta, di sana menjadi unsur baru, yaitu menjadi Y, nomor masanya tetap A, sedangkan nomor atomnya menjadi Z+1. Ya, contohnya apa saja? Berikut saya sajikan contohnya. Ada atom karbon, nomor masanya adalah 14, nomor atomnya 6, kemudian memancarkan elektron di sini atau sinar beta, menghasilkan nitrogen dengan nomor massa 14 dan nomor atom 7. Atau ada oksigen di sini yang memiliki nomor massa 15 dan nomor atom 8, dia memancarkan positron atau beta positif di sini, maka menjadi nitrogen dengan nomor massa 15 dan nomor atomnya 7. Bagaimanakah sifat dari sinar beta ketika dia berada dalam medan listrik? Bisa dilihat dari ilustrasi ini. Ya, ternyata sinar beta dia akan membelok. Kenapa? Karena sinar beta adalah partikel bermuatan, sehingga dia akan dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sedangkan daya tembusnya sinar beta ternyata lebih besar dibandingkan dengan sinar alfa, tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan
sinar gamma. Yang terakhir adalah sinar gamma. Suatu unsur yang memancarkan sinar gamma menjadi satu unsur baru ternyata tetap akan memiliki nomor massa maupun nomor atom yang sama. Kenapa? Karena sinar gamma adalah sebuah partikel yang tidak bermuatan. Contohnya adalah peristiwa peluruhan dari C12, nomor atomnya 6, tetap menghasilkan C12, nomor atomnya 6, dengan disertai dengan pancaran sinar gamma dan seterusnya. Oke. Bagaimanakah dengan sifatnya? Tadi saya sudah menyinggung bahwa sinar gamma itu adalah partikel yang tidak bermuatan, sehingga dia tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Kita bisa lihat nih dari gambar, dia tetap lurus saja seperti itu ketika memasuki medan magnet. Bagaimanakah dengan daya tembusnya? Oh, ternyata sinar gamma memiliki daya tembus yang paling besar, sehingga dia bisa sampai pada plat yang tebal. Dalam peristiwa peluruhan, maka akan ada satu istilah yang pasti akan menyertai, yaitu yang kita sebut sebagai waktu paruh, atau kita simbolkan dengan T besar. Apa itu waktu paruh? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh inti atom yang meluruh untuk meluruh menjadi separuhnya. Jika dia mula-mula berada pada N0 atau jumlah intinya adalah N0, maka untuk menjadi setengah N0 dia butuh waktu berapakah? Waktu itulah yang kita sebut sebagai waktu paruh. Berikut disajikan grafik peluruhan suatu inti atom. Jika mula-mula jumlah inti atomnya adalah N0, ya, untuk menjadi setengah N0 di sini waktu yang dibutuhkan namanya waktu paruh. Ketika waktunya 2 kali waktu paruh, maka yang tersisa adalah 1/4 N0. Jika 3T atau 3 kali waktu paruh, maka menjadi 1/8 N0. Jika 4T atau 4 kali waktu paruh, maka menjadi 1/16 N0 dan seterusnya. Dari grafik ini kita bisa lihat hubungan antara N0 dengan NT atau jumlah inti yang tersisa setelah peluruhan. Jika kita punya T di sini adalah waktu meluruh sama dengan N dikalikan dengan T waktu paruh, maka besarnya N sama dengan T dibagi T besar. Ya. Maka kita bisa rumuskan besarnya jumlah inti yang tersisa setelah meluruh itu sama dengan setengah dipangkatkan T kecil dibagi T besar dikalikan dengan N0. Dengan NT ini adalah jumlah inti yang tersisa setelah meluruh, N0 adalah jumlah inti mula-mula, T kecil adalah waktu peluruhan, dan T besar adalah waktu paruhnya. Kita juga bisa menggunakan rumus lain ketika kita ingin mencari berapakah sisa partikel yang belum meluruh atau NT tadi. Ya, kita perhatikan dari hubungan yang tadi kita peroleh ternyata besarnya NT dibagi N0 itu sama dengan 2 pangkat min 1 dikalikan dengan T per T. Maka E pangkat len NT per N0 sama dengan E pangkat min len 2 dibagi T waktu paruh dikali T kecil. Lambda, kita punya lambda nih di sini. Apa itu? Yaitu tetapan peluruhan. Besarnya berapa? Besarnya adalah len 2 dibagi T.
Berapakah besarnya ln 2? Kamu bisa cari di kalkulator, sama dengan 0,693 dibagi T. Sehingga kita peroleh hubungan antara NT dengan N0 juga bisa dicari sama dengan NT sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali dengan N0-nya. NT itu adalah jumlah partikel yang tersisa, sedangkan N0 itu adalah jumlah partikel mula-mula atau awalnya. T ini adalah selang waktu atau waktu peluruhannya. Kemudian T besar adalah waktu paruh, lambda adalah tetapan peluruhannya. Bagaimanakah terkait massa yang tersisa ketika suatu inti atom meluruh? Kita punya hubungan antara jumlah partikel dengan massa. Dari manakah? Nah, yang namanya jumlah partikel atau N besar itu bisa kita peroleh dari mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Mungkin kamu masih ingat ketika kamu mempelajari materi di kimia. Mol sama dengan massa dibagi mR atau massa relatif dikalikan dengan bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Maka besarnya MT atau massa setelah meluruh sama dengan setengah pangkat T per T waktu paruh dikalikan M0-nya. Demikian juga ketika kita hubungkan dengan E, maka MT sama dengan E pangkat min lambda kali T dikalikan dengan M0. MT adalah massa yang tersisa, M0 adalah massa mula-mula, T adalah waktu peluruhannya, dan T besar adalah waktu paruhnya. Berikut disajikan contoh soal agar kalian bisa lebih memahami materi. Di sini ada 100 gram unsur X dengan waktu paruh 10 hari meluruh menjadi unsur Y. Pada saat X tepat telah meluruh selama 1 bulan, maka tentukan yang pertama berapakah jumlah unsur X yang tersisa, yang kedua jumlah unsur Y, dan yang ketiga adalah berapakah konstanta peluruhannya. Oke, kita bisa cari berapakah N-nya dulu, N kecilnya. Dari mana N kecil? Yaitu dari T dibagi T besar atau waktu peluruhan dibagi dengan waktu paruh. Tadi unsur X itu meluruh selama berapa? Selama 1 bulan. 1 bulan itu kita anggap sama dengan 30 hari. Dibagi dengan waktu paruhnya. Waktu paruhnya adalah 10 hari. Maka kita peroleh T kecil dibagi T besar sama dengan 3. Oke. N0 menjadi setengah N0 itu butuh waktu 1 kali waktu paruh. Untuk menjadi 1/4 N0 butuh 2 kali. Untuk menjadi 1/8 N0 butuh 3 kali waktu paruh. Kalau kita punya N kecil 3, berarti sekarang NT-nya adalah 1/8 N0. Oke, maka kita tinggal masukkan saja jumlah partikel yang tersisa berapa? Ya, 1/8 dikalikan dengan N0. 1/8 dikalikan dengan 100 gram sama dengan 12,5 gram. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah unsur Y? Siapakah si Y? Y itu adalah hasil peluruhannya. Kalau mula-mula dia 100 unsur X itu, kemudian yang tersisa adalah 12,5 gram, maka yang terbentuk berapa? Ya tinggal selisihnya. Maka unsur Y yang terbentuk adalah 100 gram dikurangi 12,5 gram sama dengan 87,5 gram. Konstanta peluruhan kita bisa dapatkan lambda sama dengan ln 2 dibagi dengan waktu paruh sama dengan 0,693 dibagi dengan 10 hari. Hasilnya adalah 0,0693 per hari.
Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan juga cermati nih, ada contoh soal yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan jumlah partikel, berikutnya bagaimanakah kalau menggunakan massa? Berikut ada soal tentang massa setelah meluruh. Suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% dari jumlah semula setelah 20 menit. Ya. Bila mula-mula massa unsur tersebut adalah 120 gram, maka setelah setengah jam meluruh, berapakah massa sisanya? Ada 2 kali di sana, 2 kali kegiatan. Yang pertama adalah setelah 20 menit, yang kedua adalah setengah jam. Kita pakai data yang pertama dulu, ketika 20 menit. Ketika unsur radioaktif meluruh selama 20 menit, ternyata yang tersisa adalah 25%. Dari sana kita bisa tahu berapakah waktu paruhnya. M sama dengan M0 dikalikan setengah pangkat T per T waktu paruh. Oke, yang tersisa berapakah? 25%. 25% itu berapa sih? Ya, seperempatnya, berarti seperempat dikalikan M0 sama dengan M0 kali setengah pangkat 20 per T. Maka berapakah waktu paruhnya? Kita dapatkan waktu paruh sama dengan 10 menit. Jika kita sudah punya waktu paruh, maka kita bisa hitung berapakah massa unsur yang tersisa setelah setengah jam. M sama dengan M0 dikalikan setengah pangkat T per waktu paruh. 120 dikalikan dengan setengah pangkat. Waktunya berapa tadi? Setengah jam. Berapa menitkah itu? Ya, 30 menit dibagi 10. Maka hasilnya adalah 15 gram. Berikut silahkan kalian lakukan latihan untuk lebih memperdalam pemahaman kalian ya. Ada 2 soal di sini. Yang pertama, ada seorang ahli purbakala mendapatkan bahwa fosil kayu yang ditemukan mengandung karbon radioaktif kira-kira tinggal 1/8 dari asalnya. Jika waktu paruh karbon radioaktif adalah 5.600 tahun, maka pertanyaannya adalah berapakah umur fosil tersebut? Oke. Yang kedua, ada satu unsur meluruh dan tinggal 25% dari jumlah semula setelah setengah jam. Jika massa unsur mula-mula adalah 160 gram, 1 jam kemudian unsur telah meluruh sebanyak berapakah? Silahkan kalian bisa cari, boleh dari literatur apapun, boleh dari buku, boleh dari e-book, boleh dari manapun ya. Silahkan kalian kerjakan sebagai tambahan. Selain tadi ya, saya lanjutkan. Selain tadi kita sudah membahas tentang jumlah partikel dan massa dari inti yang meluruh, maka ada satu nih yang perlu kita perhatikan juga di dalam peluruhan. Ada yang disebut dengan aktivitas inti. Jadi apa sih aktivitas inti itu? Ya, aktivitas inti itu adalah laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh tiap satu satuan waktu. Aktivitas inti kita simbolkan dengan huruf A besar begini. Ya, ini kalau kita tuliskan secara matematis, ya, karena dia adalah laju perubahan inti atom, maka A sama dengan dN per dt. Diferensial jumlah partikel terhadap waktu, dN per dt. Kita peroleh sama dengan lambda dikalikan dengan N. Atau kalau kita mau hubungkan dengan waktu paruh, ya besarnya aktivitas inti setelah meluruh itu sama dengan setengah dikalikan dengan T per waktu paruh dikalikan dengan A0. A0 itu adalah aktivitas inti mula-mula, sedangkan AT adalah aktivitas inti setelah waktu T. Berikut contoh soalnya.
Nah, hitunglah aktivitas inti 100 gram inti radium dengan nomor massa 226 dan nomor atomnya 82 yang mempunyai waktu paruh 1620 tahun. Di sini hanya ada data massa sebesar 100 gram, kemudian ada nomor massa, nomor atom, dan waktu paruh. Maka kita butuhkan data yang lain, yaitu jumlah partikel. Dari mana kita dapatkan jumlah partikel? N itu sama dengan M dikalikan Na dibagi A. M adalah massa, Na adalah bilangan Avogadro. Besarnya berapa? 6,025 kali 10 pangkat 23 partikel per mol dibagi dengan A. A maksudnya adalah nomor massa. Ya. Maka berapakah jumlah partikelnya? Kita masukkan. Massanya adalah 100 gram. 10 pangkat 2 dikalikan 6,025 kali 10 pangkat 23 dibagi 226. Nih nomor massanya 226 nih ya. Maka jumlah partikelnya berapa? Oh, hasilnya 2,67 kali 10 pangkat 22 partikel. Sehingga aktivitas inti kita bisa hitung sama dengan lambda dikalikan N. Dengan lambda adalah ln 2 dibagi waktu paruhnya dikalikan dengan N. Kita masukkan sama dengan 0,693 dibagi waktu paruhnya berapa nih? 5,1 kali 10 pangkat 10. Dari mana kita dapatkan? Dari sini. Waktu paruhnya adalah 1620 tahun. Kita jadikan sekon atau detik, hasilnya sekian. Dikalikan dengan 2,67 kali 10 pangkat 22. Maka berapakah aktivitasnya? Ternyata aktivitas intinya adalah 7,46 Curie. Ya, Curie ini adalah salah satu satuan dari aktivitas inti. Nah, silahkan kamu latihan untuk menghitung soal-soal berikut ya. Yang pertama ada hitunglah aktivitas inti atom 10 gram. Uranium dengan nomor massa adalah 235 dan nomor atom 92 yang mempunyai waktu paruh 7,07 kali 10 pangkat 8 sekon. Yang kedua, ada suatu atom radioaktif mula-mula mempunyai aktivitas inti 20 Curie. Apabila waktu paruh atom itu 2 jam, hitunglah aktivitas intinya setelah 4 jam kemudian. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa kamu terima dengan baik, bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan bertemu lagi di part yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.